saya Tansa Ganita dari Prodi PGSD angkatan 2020 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjumlahan bilangan bulat. Untuk mengetahui cara mengerjakannya, ada yang menggunakan alat tanpa alat bantu dan juga menggunakan alat bantu. Yang pertama, untuk penjumlahan dengan menggunakan alat bantu. Untuk menggunakan alat bantu, yaitu dengan cara kita harus mengetahui tentang hasil penjumlahan dua bilangan. Nah, dua bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Untuk bilangan bulat positif, posisi anak panah menuju ke arah kanan. Dan untuk bilangan bulat negatif, anak panah menuju ke kiri. Misalnya 2 tambah dalam kurung negatif 2. Caranya pertama kita buat garis bilangan. Nah, terus gambar anak panah dari angka 2 ke kiri sejauh 2 satuan. Ya, dari angka 2 menuju angka panah sejauh 2 satuan. Nah, sehingga sampai pada angka 0, kemudian gambar anak panah demi angka positif 2 ke kiri sejauh 2 satuan sehingga sampai pada angka 0 ya. Yang 2 satuan itu udah. Nah, cara yang kedua, penjumlahan tanpa menggunakan alat bantu. Nah, cara yang kedua yaitu menggunakan alat bantu menjadi 2, dibedakan menjadi 2, yaitu jika kedua bilangan bertanda sama dan jika kedua bilangan memiliki tanda yang berbeda. Yang pertama, jumlahkan kedua bilangan positif ataupun negatif. Lalu berilah tanda. Setelah itu berilah tanda sama pada hasil penjumlahan tersebut. Setelah yang pertama, lalu jumlahkan yang kedua bilangan positif ataupun negatif, lalu berilah tanda. Nah, misalnya positif 85 tambah positif 15, yaitu hasilnya kan 100. Yang kedua, jika kedua bilangan memiliki tanda yang berbeda, maka cara menyelesaikannya dikurangi yang memiliki nilai lebih besar. Dengan nilai yang lebih kecil. Nah, misalnya positif 2 tambah dalam kurung negatif 20, yaitu hasilnya 5 ya. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga dari PGSDB 2020. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pengurangan bilangan bulat. Pengertian bilangan bulat adalah perhitungan bilangan bulat dengan menggunakan operasi pengurangan yang menghasilkan bilangan bulat. Contoh, seorang siswa mempunyai 4 jeruk. Ia memakan 1 buah jeruk. Berapakah sisa jeruk yang masih ia punya? Jadi 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Jadi sisa jeruk yang ia punya adalah 3 buah jeruk. Lalu yang kedua, pengurangan bilangan dengan bilangan bulat negatif. Pengurangan bilangan dengan bilangan bulat negatif sama hanya dengan menjumlahkan bilangan dengan lawan dari pengurangannya. Contohnya seperti
3 dikurangi 8 sama dengan negatif 5. Nah, 7 dikurangi negatif 3 sama dengan 7 ditambah 3 sama dengan 10. Nah, jadi negatif dikali negatif sama dengan positif. Lalu negatif 8 dikurangi negatif 2 sama dengan 8 ditambah 2 sama dengan negatif 6, karena negatif dikali positif sama dengan negatif. Lalu cara mengurangi bilangan bulat. Yang pertama, pengurangan bilangan bulat dengan garis bilangan. Garis bilangan member line adalah garis lurus dengan titik yang mempresentasikan sebagai suatu urutan bilangan real. Pengurangan bilangan dapat dilakukan dengan bantuan garis bilangan. Jadi kita langsung ke langkah-langkahnya saja ya, supaya soalnya kalau di ini agak sulit untuk menjelaskannya. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, buat garis bilangan, lalu buat garis 1, tarik garis dari angka 0 ke kanan sepanjang 4 satuan. Lalu buat garis lagi, garis yang kedua, tarik garis yang kedua, garis ke kiri dari akhir garis 1 sepanjang 6 satuan. Lalu buat garis 3, tarik garis dari angka 0 hingga akhir garis 2. Hasil pengurangan ditunjukkan oleh garis 3 dari 4 dikurangi 6 sama dengan negatif 2. Lalu yang kedua, pengurangan bilangan bulat secara bersusun. Pengurangan bilangan secara bersusun dapat digunakan untuk mempermudah menghitung menggunakan angka yang besar. Contohnya 176 dikurangi 98. Nah, langsung ke langkah-langkahnya saja ya. Nah, tulis yang angka di ukuran secara berjejer, satuan sejajar dengan satuan, puluhan sejajar dengan puluhan, dan seterusnya. Lakukan pengurangan dari kanan, satuan ke kiri. Pengurangan satuan 6 dikurangi 8 hasilnya minus, sehingga perlu mengambil satu nilai puluhan. Ambil satu puluhan pada angka 80 menjadi 70. Diperoleh 6 ditambah 10 dikurangi 8 sama dengan 16 dikurangi 8 sama dengan 8. Nah, lalu pengurangan puluhan 70 dikurangi 90 hasilnya sama juga minus, sehingga perlu diambil satu nilai ratusan. Ambil satu ratusan pada angka 100 menjadi 0. Contohnya 70 ditambah 100 dikurangi 90, jadi sama dengan 80. Jadi 186 dikurangi 98 sama dengan 88. Nah, mungkin gitu presentasi dari saya. Mohon maaf bila tidak banyak yang tidak mengerti. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tusi Parahra dari kelas PGSTB. Saya di sini akan memperjelaskan perkalian bilangan bulat. Nah, sebelum kita bahas soal-soalnya, lebih baik kita tahu dulu rumusnya. Nah, jadi
kita harus tahu dulu rumusnya. Kita harus mempelajari dulu. Jadi rumusnya itu jika dua bilangan bulat yang bertanda sama selalu positif, misal positif dikali positif sama dengan positif, negatif dikali negatif sama dengan positif. Kalau dua bilangan bulat yang berbeda tanda selalu negatif, yaitu positif dikali negatif sama dengan negatif, dan negatif dikali positif sama dengan negatif. Nah, sekarang kita lanjut ke contohnya ya. Untuk memahami konsepnya perkalian bilangan bulat, contohnya 3 dikali 3 sama dengan 9, 2 dikali 3 sama dengan 6, 4 dikali 8 sama dengan 32. Nah, kenapa begitu? Karena positif ditambah positif. Misal 3 kali 3 positif 3 dikali positif 3 sama dengan positif 9. Nah, gitu kan. Nah, itu hasil kali dua bilangan bulat positif. Ada juga hasil kali bilangan bulat positif dengan negatif. Misal, contohnya 3 dikali negatif 3 sama dengan negatif 9. Terus 7 dikali negatif 5 sama dengan negatif 35. Kenapa begitu? Lihat dulu rumusnya. Karena positif dikali negatif sama dengan negatif. Lanjut, terus ada juga contoh kebalikannya. Contohnya, negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan positif 4. Dan negatif 6 dikali negatif 7 sama dengan positif 42. Kenapa begitu? Karena negatif dikali negatif sama dengan positif. Nah, itu dia contoh-contohnya perkalian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat juga ada konsep dan sifatnya. Nah, nanti saya akan tulis dalam sebuah Word atau PowerPoint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cherry Kartika, NIM 20010202034 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian bilangan bulat. 1. Pembagian sebagai operasi kebalikan dari perkalian. Operasi pembagian bilangan bulat merupakan kebalikan dari operasi perkalian. Ada beberapa istilah yang perlu diketahui dalam operasi pembagian bilangan bulat, yaitu pembagi, bilangan yang dibagi, hasil bagi, dan sisa pembagian. Agar lebih jelasnya, perhatikan contoh pada gambar dalam materi saya. Mengingat pembagian merupakan kebalikan dari perkalian, maka dapat dituliskan sebagai berikut. A dikali B sama dengan C, C dibagi A sama dengan B, atau C dibagi B sama dengan A. 2. Sifat pembagian pada bilangan bulat. Yang pertama, jika bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat positif, maka menghasilkan bilangan negatif. Contoh, min 45 dibagi 5 sama dengan min 9. Yang kedua, jika bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat negatif, maka menghasilkan bilangan negatif. Contoh, 36 dibagi min 6 sama dengan min 6. Yang ketiga, jika bilangan bulat negatif dibagi bilangan bulat negatif, maka menghasilkan bilangan positif. Contoh, min 42 dibagi min 7 sama dengan 6. 3. Operasi pembagian bilangan bulat. Yang pertama, hasil bagi dua bilangan bulat negatif adalah bilangan positif. Yang kedua, hasil bagi bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif atau sebaliknya adalah bilangan bulat negatif. Yang ketiga, hasil bagi dua bilangan bulat positif adalah bilangan positif. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Putri Rahmayanti dari PGSDB angkatan tahun 2020. Di sini saya akan menerangkan penjumlahan bilangan pecahan. Yang pertama yaitu penjumlahan bilangan pecahan biasa. Menjumlahkan bilangan pecahan biasa yang memiliki penyebut dengan angka yang sama dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan bilangan seperti berikut ini. Contohnya 8/14 ditambah 4/14 sama dengan 12/14. Namun apabila bilangan yang
akan dijumlahkan memiliki penyebut dengan angka yang berbeda, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan menyamakan penyebut terlebih dahulu. Seperti berikut ini. 2/3 ditambah 3/5 sama dengan 10/15 tambah 9/15, hasilnya adalah 19/15. Cara untuk menyamakan kedua bilangan yang memiliki penyebut dengan angka yang berbeda adalah dengan menggunakan operasi hitung KPK. Selanjutnya yaitu penjumlahan pada bilangan pecahan campuran. Disebut sebagai bilangan pecahan campuran karena pecahan tersebut terdiri dari bilangan asli dan bilangan campuran. Sehingga untuk dapat menjumlahkan bilangan tersebut, hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contohnya seperti ini, 2/3 ditambah 3/5. Langkah pertama adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa secara terpisah. Nah, contohnya seperti ini, 2/3 sama dengan 2 dikali 3 per 1 dikali 3 tambah 2/3, hasilnya adalah 8/13, dan yang bilangan selanjutnya dilakukan dengan cara yang sama. Selanjutnya, karena penyebut berbeda maka harus disamakan seperti yang tadi, yang biasa yang di atas. Terus selanjutnya di sini saya akan memberikan materi lagi, yaitu pembagian bilangan pecahan. Pembagian bilangan pecahan biasa. Pembagian bilangan pecahan biasa dengan pecahan biasa cukup hanya dengan langkah seperti uraian rumus perkalian pecahan. Contohnya seperti ini. 2/7 dibagi 1/7 sama dengan, yaitu jawabannya pertama kalinya baliklah pecahan pembagi. Saat pecahan pembagi sudah dibalik, maka operasi bagi berubah menjadi operasi kali. Contohnya seperti ini, yang awalnya dibagi 2/7 dibagi 1/7, jadi 2/7 dikali 7/1. Itu bilangan yang keduanya, yang tadinya 1/7 dibalik menjadi 7/1. Jadi hasilnya 14/17. Terus yang kedua yaitu pembagian pecahan campuran. Pecahan campuran ialah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Misalnya 5 2/3. Terus kita ke contoh soal, yaitu 6 1/2 dibagi 2 4/3. Cara penyelesaiannya, langkah pertama adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, seperti yang di atas tadi ya. Seperti itu. Setelah kita sudah dapatkan pecahannya, yaitu 13/2 dan 10/3, kita dibagi langkah selanjutnya, yaitu seperti yang di atas tadi, yang dibalik itu. Nah, hasilnya yaitu 39/20. Selanjutnya yaitu pembagian pecahan desimal. Pembagian pecahan desimal ialah pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, 10.000, dan begitupun seterusnya. Contohnya, selesaikan pembagian desimal berikut, yaitu 0,66 dibagi 0,02 sama dengan. Nah, langkah yang pertama adalah mengubah desimal ke bentuk pecahan biasa. 0,66 bisa dijadikan pecahan biasa, yaitu 66/100 sama dengan 33/50. Disederhanakan. Kalau yang kedua yaitu 0,02 sama dengan 2/100, jadi hasilnya 1/50. Jika sudah mendapatkan pecahan biasa, kita kembali seperti awal lagi, yaitu 33/50 dibagi 1/50. Kemudian diubah tandanya menjadi 33/50 dikali 50/1. Jadi hasilnya 33. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih.
Pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan ada dua, yaitu pengurangan pecahan biasa dan pengurangan pecahan campuran. Pengurangan pecahan biasa adalah dasar dari operasi pengurangan pecahan. Secara sederhana, pengurangan pecahan dapat dilakukan ketika penyebut kedua pecahan sama. Dengan contoh, 3/5 dikurangi 1/5 sama dengan 3 dikurangi 1/5 sama dengan 2/5. Jika bilangan yang nantinya akan dikurangi memiliki penyebut yang berbeda, maka harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Jika ingin cara yang paling mudah, yaitu kalikan angka dari penyebutnya. Jika tidak bisa, mencari nilai yang paling sederhana untuk menentukan. Dengan contoh, 1/2 dikurangi 2/6 sama dengan 6/12 dikurangi 4/12 sama dengan 2/12. Cara di atas merupakan cara yang paling sederhana, yakni dengan menggunakan sistem operasi hitung dalam KPK, yakni 2 dan 6, hasilnya adalah 12. Untuk angka penyebut ataupun pembilang, wajib kalian kalikan pada angka KPK yang sama. Yang kedua, pengurangan pecahan campuran. Secara umum hampir sama dengan mengurangi pecahan biasa, hanya saja pada pecahan campuran, nilai bulat dan nilai pecahan dipisahkan, kemudian nilai pecahan dikurangi terlebih dahulu. Dengan contoh, 8 3/4 dikurangi 4 2/6. Dengan langkah-langkah yang pertama, memisahkan nilai bulat dan pecahan. Jika sudah terbiasa, maka dapat dilakukan tanpa menulis pemisahan. 8 3/4 dikurangi 4 2/6 sama dengan 8/4 ditambah 3/4 dikurangi 2/6. Langkah yang kedua, menghitung nilai pecahan dengan menggunakan cara seperti mengurangi pecahan biasa di atas. Selanjutnya, 8 dikurangi 4 ditambah 3 kali 3 per 4 kali 3 dikurangi 2 kali 2 per 6 kali 2. Sama dengan 8 dikurangi 4 ditambah 3 kali 3 hasilnya 9, 4 kali 3 hasilnya 12, dikurangi 2 kali 2 hasilnya 4, per 6 kali 2 hasilnya 12, sama dengan 8 dikurangi 4 ditambah 9 dikurangi 4 hasilnya 5, dan 12. Langkah ketiga, menghitung nilai bulat. Selanjutnya, 8 dikurangi 4 ditambah 5/12 sama dengan 8 dikurangi 4 ditambah 5/12. Langkah keempat, menggabungkan nilai. Jadi, 8 dikurangi 4 ditambah 5/12 sama dengan 4 ditambah 5/12. Jadi hasilnya 4 5/12. Perkalian pecahan. Perkalian pecahan sering dirumuskan dengan A per B dikali C per D sama dengan A kali C per B dikali D. Yang pertama di sini ada perkalian pecahan biasa. Perkalian pecahan biasa adalah mengalihkan bilangan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Contohnya seperti pada pecahan 2/7 dikali 5/3. Angka 2 dan 5 merupakan angka pembilang, sedangkan 7 dan 3 merupakan angka penyebut. Kita operasionalkan. 2 dikali 5 sama dengan 10 per 7 dikali 3 sama dengan 21. Hasilnya menjadi 10/21. Apabila dalam perkalian ada yang sama antara pembilang dan penyebut, maka kalian dapat mencoretnya terlebih dahulu. Contoh, 3/7 dikali 7/23. Angka 7 merupakan angka yang sama, kita coret terlebih dahulu, menghasilkan hasil 3/1 dikali 1/23. Kita operasionalkan seperti biasa. 3 kali 1 sama dengan 3. 1 dikali 23 sama dengan 23. Yang hasil akhirnya menjadi 3/23. Bila di antara pembilang dan penyebut mempunyai faktor pembagi yang sama, kita dapat melakukan penyederhanaan. Contohnya, 8/9 dikali 15/16. Kalian dapat menyederhanakan dengan cara 8 dibagi 8 sama dengan 1, 9 dibagi 3 sama dengan 3, dikali 15 dibagi 3 sama dengan 5, per 16 dibagi 8 sama dengan 2. Menjadi hasil 1/3 dikali 5/2. 1 dikali 5 sama dengan 5, 3 dikali 2 sama dengan 6.
Hasil akhirnya menjadi 5/6. Untuk perkalian pecahan lebih dari 2, kalian juga bisa mengalihkannya sama seperti pecahan biasa. Misal, ada di sini 1/2 dikali 3/4 dikali 5/7. Kita perkalikan terlebih dahulu angka pembilangnya. 1 dikali 3 dikali 5 sama dengan 15. 2 dikali 4 dikali 7 sama dengan 56. Hasil akhirnya menjadi 15/56. Yang kedua ada perkalian pecahan campuran. Dalam menyelesaikan perkalian pecahan campuran ini, kita dapat mengubah bentuk pecahan tersebut menjadi pecahan biasa. Contohnya ada 1 2/7 dikali 2 3/4. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa dengan cara 7 dikali 1 sama dengan 7 ditambah 2 sama dengan 9. Kita tulis 9/7. Terus ada 2 3/4. Kita operasionalkan 4 dikali 2 sama dengan 8 ditambah 3 sama dengan 11. Kita tulis 11/4. Kita operasionalkan dengan cara biasa. 9 dikali 11 sama dengan 99, 7 dikali 4 sama dengan 28. 99/28 dapat kita sederhanakan menjadi 3/15/28. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.